Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 391, Menikah dengan Keluarga Howard. Semua orang terkejut. Martin yang selama ini selalu bersikap tenang dan kalem, bahkan perlahan berdiri dari tempat duduknya dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Jordan menatap Lauren dengan penuh pengabdian. Ia lalu berkata keras kepada keluarga Howard, "Aku bilang aku ingin menikahi Lauren." Setelah melakukan penyelidikan secara rahasia selama kurun waktu tersebut, Jordan sudah memikirkannya dengan matang. Jika ia ingin mengetahui keberadaan Victoria, ia harus menikahi Lauren, dan baru setelah itu ia dapat menyusup ke keluarga Howard dan mengungkap kebenaran tentang hilangnya Victoria. Tidak mungkin Jordan akan mengkhianati Victoria dan sebaliknya, dia menikahi Lauren demi Victoria. Ini mungkin tidak adil bagi Lauren tetapi Jordan tidak punya pilihan lain sekarang. Lagi pula, setelah melalui begitu banyak hal bersama Lauren selama periode ini, dia memang mendapat kesan yang lebih baik tentangnya. Di sisi lain, Lauren sudah lama menantikan hubungan dengan Jordan. Senyum muncul di wajah tua Martin karena Jordan selalu menjadi kandidat yang lebih disukai untuk menjadi menantunya daripada Chris. Keluarga Stelle jauh lebih berkuasa daripada keluarga Hank, dan keluarga Stelle menyimpan rahasia yang sangat ingin diketahui Martin. Sebaliknya, ia selalu ingin memanfaatkan Lauren untuk mendekati keluarga Stelle dan kemudian mengetahui semua harta dan rahasia yang dimilikinya. Martin berkata kepada Jordan, "Jordan Stelle, aku tidak suka lelucon. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan." Jordan menegakkan punggungnya dan berkata, "Aku selalu menjadi pria yang menepati janjiku. Karena aku sudah mengatakan bahwa aku akan menikahi Lauren, aku pasti akan melakukannya." Dengan itu, Jordan memegang salah satu tangan Lauren sambil menyentuh mulutnya dengan tangan lainnya. Lauren sangat gelisah dan tidak berani mempercayai bahwa itu benar. Jordan. Selama sebagian besar dari 4 tahun terakhir hidupnya, dia telah hidup dalam dunia ilusi di mana dia menjalin hubungan dengan Jordan. Apakah impian saya akhirnya akan menjadi kenyataan? Namun, tidak semua orang setuju dengan pernikahan Jordan dengan Lauren. Orang pertama yang berdiri adalah Marissa, yang berdiri dengan kesal. "Bisakah kau menikahi putriku hanya karena kau bilang kau ingin? Kau pikir kau siapa? Belum lagi putriku sekarang bertunangan dengan Chris Hank, meskipun dia tidak bertunangan, apa yang membuatmu berpikir kau bisa menikahi Lauren?" Brad senang untuk Lauren, tetapi dia baru saja ditembak di kaki oleh Jordan sehingga dia tidak mau membela Jordan. Sebaliknya, dia membantu ibunya membuat keadaan menjadi sulit bagi pria itu. Ibu benar. Kakakku adalah wanita tercantik di DC yang memiliki tubuh yang sangat bagus, dan belum lagi, latar belakang keluarga yang kuat. Ibu sekarang adalah pria miskin yang tidak punya apa-apa selain beberapa ratus bawahan. Bagaimana ibu layak menikahi Lauren? Brad tidak takut bahwa halangan mereka akan menghentikan Jordan untuk menikahi Lauren. Ia sangat mengenal Jordan dan ia tahu bahwa semakin ia mempersulit Jordan, semakin besar keinginan Jordan untuk menikahi Lauren. Lauren mulai merasa sedikit cemas. Brad, kamu. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menikahi pria yang paling dicintainya dan dia tidak menyangka keluarganya akan menentangnya. Di sisi lain, Martin tersenyum. Karena Jordan sudah memutuskan untuk menikahi Lauren, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebelumnya, Jordan menentang keras pernikahannya dengan Lauren, yang membuat keluarga Howard merasa sangat malu. Untung saja Marissa dan Brad membuat keadaan menjadi sulit bagi Jordan. Ia yakin bahwa Jordan bahkan tidak akan mampu melewati calon ibu mertua dan saudara iparnya. Martin berkata, "Jordan, aku tidak akan mencampuri pernikahan cucuku selama dia bersedia. Tapi Marissa benar. Kau tidak bisa menikahi Howard sesuka hatimu." Pada saat ini, Clarice menimpali, "Benar sekali. Kalian, keluarga Stelle, sangat sok suci dan kalian pikir kalian bisa menikahi wanita manapun dari keluarga kami sesuka hati. Kalian sama sekali tidak layak bagi kami." Bibi Lauren, seorang wanita setengah baya dengan rambut diikat ke atas, juga menyuarakan keberatannya. Kecuali kakek dan orang tua Jordan datang sendiri ke DC untuk melamar Lauren dan menunjukkan betapa berkuasanya keluarga Stelle, Lauren tidak akan pernah menikahimu begitu saja. Saat itu, Martin ingin memperkenalkan Bibi Lauren kepada ayah Jordan, tetapi ayah Jordan tidak menyukainya. Oleh karena itu, dia sekarang mengkritik Jordan. Di sisi lain, Clarice melakukannya karena Jordan telah menamparnya beberapa kali terakhir kali. Marissa marah pada Jordan karena melukai putranya, Brad, dengan menembak kakinya. Itulah alasan mengapa orang-orang ini menentang Jordan menikahi Lauren. Jordan dapat memahami emosi Marissa sebagai seorang ibu dan betapa ia merasa kasihan pada putranya. Jadi, ia tidak kehilangan kesabarannya dan hanya menatapnya dengan tenang sambil bertanya, "Nyonya, apa yang harus saya lakukan sebelum Anda bersedia membiarkan Lauren menikah dengan saya?"
Marisa menatap Jordan dengan tidak senang dan berkata, seperti yang Caroline katakan, mintalah kakekmu untuk datang. Aku juga ingin dia secara pribadi menunjuk Lauren sebagai salah satu pewaris aset keluargamu, dan menandatangani kontrak dengan kami. Baru setelah itu aku akan membiarkan putriku menikah denganmu. Berada dalam posisi yang sulit, Jordan berkata, kakek saya sudah lanjut usia dan tidak nyaman baginya untuk datang sendiri. Jika Anda ingin melihat keluarga saya dapat meminta kakak tertua saya untuk mengunjungi Anda. Marisa mendengus dingin. Apa gunanya itu? Bisakah dia memutuskan siapa yang akan mewarisi harta keluarga Stelle? Kau ingin menikahi putriku tanpa memberi kami jaminan, iya. Kau ingin menikahinya tanpa mempertaruhkan apapun, iya. Lauren buru-buru berkata, Bu, aku tidak peduli apakah aku akan mewarisi aset keluarga Stelle atau tidak. Aku menyukai Jordan karena siapa dia, bukan karena kekayaannya. Marisa membentak dengan marah, kau tidak peduli, tapi kami peduli. Pernikahan keluarga Howard selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Jika pernikahanmu dengannya tidak akan menguntungkan kami, mengapa kami harus membiarkanmu menikah dengannya? Kau mungkin menyukainya, tetapi apakah dia menyukaimu? Tidakkah kau takut dia hanya akan bernafsu pada tubuhmu dan mempermainkanmu sebelum meninggalkanmu setelah beberapa tahun? Saat itu, kamu akan berusia 30 tahun dan Chloe akan menjadi dewasa. Akan lebih sulit bagimu untuk menikah saat itu. Lagi pula, kamu tidak akan mendapatkan apapun dari Jordan. Wanita muda cenderung hanya peduli apakah orang yang akan mereka nikahi mencintai mereka atau tidak. Di sisi lain, wanita yang lebih tua cenderung lebih realistis. Marisa tidak ingin putrinya dimanfaatkan. Jordan tahu bahwa banyak wanita sangat pragmatis dan tidak akan membiarkan putri mereka menikah dengan pria yang tidak memiliki nama baik. Setelah terdiam sejenak, Jordan kembali berbicara. Seperti yang kalian semua tahu, asetku telah dibekukan selama kurun waktu ini, dan kakekku juga menjadi sasaran. Sungguh tidak pantas baginya untuk kembali. Bagaimana dengan ini? Setelah Lauren dan aku menikah, kami akan terbang ke Inggris untuk menemui kakek. Jika saatnya tiba, aku akan berjanji untuk memberikan putrimu kekayaan yang tak terkira jumlahnya yang akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama sisa hidupnya. Jordan tidak berbohong kepada Marisa. Karena Lauren adalah ibu Chloe, dia berhak atas aset keluarga Stelle. Setelah ragu sejenak, Marisa berkata, kamu harus membawa Lauren ke Inggris sebelum dia berhak atas warisan. Apa yang harus kita lakukan sebelum itu? Kamu bahkan tidak punya rumah di DC. Kecuali kamu bersedia menikahi Lauren sebagai menantu yang tinggal bersama.